Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini gua mau jawab pertanyaan dari teman kita di komentar. Ada pertanyaan dari Fire Farm Test Meter, namanya itu ya. Gua nggak tahu ini PT atau apa ya. Kalau orang namanya aneh ya, tapi ini kayak nama perusahaan. Tapi kalau orang namanya Fire Farm Test Meter itu kayaknya kecil kemungkinan ya. Oke lah, itu nggak penting. Sekarang dia ada pertanyaan banyak banget teman-teman, pertanyaannya saking banyaknya. Dari pertanyaan dia ini satu pun belum gue bales ya. Nah di sini di video ini gue rangkum pertanyaannya dijawab dalam satu video ya. Jadi dari semua pertanyaannya udah gue kumpulin, gue jawab satu-satu sekarang. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Bang, apa iya AC SAP Thailand, SAP dari Thailand lebih mudah rusak ketimbang yang dari Cina atau Indonesia? Soalnya saya dapat info seperti itu dari teknisi. Nah ini sama kayak video gue yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kebalikannya ya. Jadi teknisi kasih tahu ke konsumennya freon cepat bocor karena kompresornya dari Cina ya, bukan dari Thailand. Nah kalau ini kebalikannya, ini SAP-nya dari Thailand, makanya cepat rusak, bukan dari Cina atau dari Indonesia. Ini kebalikannya ya. Jadi gini teman-teman, kerusakan AC itu 70% karena ulah teknisi ya, karena kesalahan pemasangan dari teknisinya entah. Lalu 20% karena kesalahan material pendukung, pemakaian material pendukung kayak pipa, kabel, bracket, kayak gitu-gitu ya material pendukung. 10% itu cacat produk. Nah, jadi kecil sekali persentasenya kerusakan karena cacat produk ya. Kalau ini kan dari Thailand, dari Cina, berarti kan artinya cacat produk ya. AC mau buatan manapun, mau Cina, Korea, mau Condet, mau Bojonggede, mau Bogor, asal dipasang dengan cara yang benar, prosedur yang benar, dan material pendukung yang bagus. Pipa yang tebal minimal 0,6 ke atas, kabel unit konvensional isi 3, asli tembaga paling enggak 3 kali 2,5. Terus kayak gitu-gitu ya, yang bagus. Bracket yang tebal, pasang dengan prosedur yang benar, dipasang di vakum paling enggak 30 menit, kayak gitu-gitu. Pokoknya cara pasang AC yang benar itu udah ada di channel ini ya. Yang videonya punya Daikin itu bagus banget. Itu cara pasang AC sesuai prosedur yang benar. Nah, asal dipasang dengan benar, merek apapun itu awet sebenarnya teman-teman, awet. Jadi kalau ada teknisi bilang ini dari Cina, ini dari Thailand, itu cepat rusak karena dari Cina, ini cepat rusak karena dari Thailand, ini bagus karena ini buatan Bojonggede, ini bagus karena buatan Bogor, itu cuman alasan doang teman-teman. Yakinlah itu hanya alasan aja. Nanti kalau teman-teman punya misalkan AC-nya dari Cina, wah ini dibalik sama dia, ini dari Cina nih cepat rusak, lebih bagus yang Thailand. Nanti lu beli yang Thailand, kirain rusak, wah ini Thailand, lu lebih bagus pakai yang Cina, kayak gitu-gitu. Itulah itu anulah trik teknisi lah untuk dapat kerjaan, untuk merubah pekerjaan untuk perbaiki atau mengganti AC itu. Oke, gitu ya jawaban yang pertama. Asal dipasang dengan cara yang benar, prosedur yang benar, semua AC itu mau brand apapun, mau buatan apapun itu akan awet ya. Tapi syaratnya yaitu dipasang dengan prosedur yang benar dan material pendukung yang standar ya, yang bagus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini banyak nih. Satu pertanyaan ini ada 4 pertanyaan ya. Bang, apa resikonya kepada unit AC dan manusia jika 1. Freon awalnya adalah misalkan R22 lalu diganti menjadi R32 atau R40 atau gas. Gimana ya? Jawab semua dulu ya. Oke, kita jawab semua dulu. 2. Freon yang awalnya misalkan R22 lalu ditambahin dengan freon yang tidak sama, misalkan R32, R40 atau gas. 3. Tabung freon misalkan R22 diisi ulang dengan
jenis lain seperti R32, R40 atau gas. 4. Saat melakukan pengisian freon saat terik matahari. Mohon pencerahannya Bang, terima kasih. Oke, sekarang kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, freon awalnya adalah misalkan R22 lalu diganti menjadi R32 atau R40 atau gas. Gue bingung, ini orang itu kenapa dia berpikir bahwa gas itu bisa dipakai buat freon. Mungkin dia udah dapat info yang salah dari teknisi yang di luar sana ya. Gue ingetin sekali lagi bahwa gas LPG itu nggak bisa dipakai buat freon. Walaupun bisa mendinginkan, tapi resikonya besar ya, besar. Itu sama aja lu kayak bikin bom waktu di rumah orang ya, di pabrik orang, di rumah orang, di kantor orang. Kalau ada kebocoran lalu pas lagi ada korsleting listrik atau ada api di dekat sumber bocor, itu bisa meledak ya teman-teman, kebakaran. Apalagi dipakai buat mobil ya, itu ruang kap mobil itu, ruang mesin itu panas, cepet banget kebakaran. Oke. Freon awalnya misalkan R22 lalu diganti R32. Nggak bisa teman-teman. Jadi R22 lalu diganti menjadi R32 atau R40 atau gas, itu nggak bisa ya. Dari tekanannya aja udah beda. R22 itu tekanannya 75, 60 sampai 80 PSI rendah ya. Lalu R32, R40 tekanan tinggi. 140 PSI sampai 160 PSI. Keras sekali ya R32. Dari spek tekanannya aja udah beda ya. Jadi spek kompresor ini peruntukannya udah beda ya, dari tekanannya aja udah beda. Oke, nomor 1 jawabannya nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi freon diganti-ganti itu nggak bisa. Pakailah sesuai speknya ya. Kalau kompresor itu R22 ya udah pakailah R22 ya, nggak usah diganti-ganti yang lain. Emang kenapa sih? Kan murah freon itu kok, murah kok. Sekilo itu cuman paling juga 80.000, 90.000 sekilo. Nah 1 kilo itu juga nggak habis kok sekali ngisi AC, satu ngisi AC itu. Jadi pakailah sesuai dengan spek kompresor itu ya. Kalau alasan wah gue di pedalaman Bang, gini-gini susah, toko spare part ini, bisa beli online ya, bisa beli online. 2. Freon yang awalnya misalkan R22 lalu ditambahin dengan freon yang tidak sama, misalkan R32, R40 atau gas. Nggak bisa sama ya, nggak bisa. Kalau R22 lo tambahinlah R22, kalau R32 lo tambahinlah R32. Kenapa nggak bisa? Karena freon ini punya komposisi masing-masing teman-teman, beda jenis-jenis. Kayak R32 itu jenis freon tunggal ya, R40 itu jenis freon campuran. Nah kalau misalkan R32 diisi lalu dengan R40, komposisinya udah beda-beda teman-teman, karena dari jenis aja freon itu kan ada tunggal, ada campuran. Lalu dari jenis tekanan, nah, kalau R22 diisi R32, dari tekanannya udah beda, dari jenis olinya beda ya. Kalau R22 pakai jenis oli mineral, lalu kita isi pakai R32. R32 ini pakai olinya sintetis, itu udah beda ya, udah nggak bisa. Intinya nggak bisa ya, freon yang awalnya R22 kita isi dengan jenis lain nggak bisa. Pakailah sesuai speknya, terutama perbedaannya dari tekanan, lalu dari oli, lalu dari komposisi freon ini ya, freon ini beda. Apalagi diisi pakai gas lagi dibawa-bawa, aduh gas lagi ya, nggak bisa, jelas nggak bisa gas ya. Gua pernah pengalaman nih, gue cerita. Gua servis AC ke konsumen gua, itu AC Samsung, saking pedenya gua ya. Gua pikir itu AC R32, lalu gue isi lah, gue isi R32, tapi itu gue pikir itu R32, terus gue isi pakai R40 ya, R40. Ternyata itu gimana sih cerita itu AC tunggu, gue lupa deh waktu itu Samsungnya dia itu, Samsungnya itu R40 ya. Tapi seingat gua nggak ngelihat speknya itu ya, spek si template ini sebenarnya konsumen ini masih masih deket rumah gua. Sampai sekarang gua masih merasa bersalah. Itu AC-nya malah 2 unit ya, 2 unit lagi. Jadi begitu, itu bekas pekerjaan teknisi lain ya, lalu gua perbaiki, tapi gua waktu itu prosedur gua salah ya, gua langsung isi freon, nggak cari bocornya dulu, begitu kurang langsung isi freon. Nah itu AC-nya itu R40, terus gue isi pakai freon R32 ya, R32. Setelah isi
setelah AP full terisi itu sama teman-teman, ampernya sama. R32 R40 tuh ampere sama, tekanan sama teman-teman, sama semuanya sama. Nah begitu gua lihat nameplate-nya ternyata beda teman-teman, bukan R32 tapi R40. Nah selang beberapa beberapa bulan kemudian AC-nya dua-duanya rusak ya teman-teman, rusak. Yang jelas itu nggak bisa ya. Pakailah sesuai speknya masing-masing. R32 ya udah R32, R40 pakai R40, R22 pakai R22. Gas nggak ada gas lagi, nggak bisa ya. Gas jangan macam-macam deh sama gas. Gas itu pakai buat masak aja udah. 3. Tabung freon misalkan R22 diisi ulang dengan jenis lain seperti R32 R40. Nggak bisa teman-teman. Jadi gini teman-teman, nih R40 ini R22 ini R22 ya, ini tabungnya tipis teman-teman, tipis. Nah makanya beratnya beda teman-teman. Kalau ini agak ringan ya. Nah ini R32 ini lebih berat teman-teman, lebih berat karena ini lebih tebal. Kenapa R32? Nah ini R40 ya. Nah ini R40 sama. R40 lebih tebal ya, lebih berat. Kenapa lebih R40 R32 lebih berat? Karena tekanan tinggi teman-teman, tekanan tinggi dikhawatirkan meledak ya, makanya kalau pakai tipis dia meledak. Nah jadi kalau misalkan tabung freon R22 yang hijau ini kita isi pakai R40 atau R32 itu resikonya meledak teman-teman, karena ini tipis ya. Ada kejadian di Surabaya teknisi itu bawa tabung R22 ini diisi R32, ditaruh di motor, digoyong-goyong motor, dia meledak, buntung kakinya, sedengkul buntung. Nah, itu resikonya, makanya jangan macam-macam ya. Orang Indonesia itu emang kreatif ya, pemikirannya itu aneh-aneh ya. Jadi macam-macam, tapi risikonya gede teman-teman, kayak gitu. Kayak gini, tabung R22 diisi R32 R40, tahu meledak duer gitu kan. Yang bahaya juga teknisinya sendiri ya. Nah kalau R32 ke R40 masih bisa teman-teman, masih bisa karena tebal ya, sama-sama tekanan sama ya, masih bisa kalau R32 ke R40 atau sebaliknya R40 ke R32. Ada gas lagi teman-teman. Tabung freon misalkan R22 diisi ulang dengan jenis lain seperti R32 R40 atau gas. Gasnya pakailah tabung gas ya, tabung gas. Nah tabung gas saya tebal banget ya kan, tebal banget tabung gas itu. Oke, yang keempat ya. Yang keempat adalah saat melakukan pengisian freon saat terik matahari. Mohon pencerahan. Saat melakukan apa ini? Apa gue salah tulis ya? Oke, intinya gitulah ya, dia nulis terik matahari. Terik matahari yang jelas lo kepanasan ya. Kepanasan ya, nggak masalah teman-teman, asal diisi dengan prosedur yang benar. Ngisi freon itu pelan-pelan aja, jangan langsung buka cos gitu. Keran itu, keran apa, manifold ini cos gitu. Pelan-pelan pakai perasaan, cos, tunggu dikit, gitu. Pelan-pelan aja, asal semuanya dikerjakan dengan prosedur yang benar, aman teman-teman, aman-aman aja ya. Oke teman-teman, mungkin pertanyaan berikutnya kita stop dulu ya, karena ajan bukan itu ya. Ini jam berapa ya? Ajan ya? Oh belum ya? Oke lah, kita lanjut ya. Ada 2 pertanyaan lagi.
Pertanyaan berikutnya, Bang, hal apa yang mesti diperhatikan atau dikhawatirkan ketika bekerja dengan unit AC? Yang pertama yaitu listrik, teman-teman. Teman-teman kalau jadi teknisi, yang pertama itu keamanan diri teman-teman dulu ya, keamanan kita dulu. Bagaimana kita mengamankan diri kita dulu. Kalau kita nggak bisa ngamanin diri kita, membuat aman diri kita, gimana kita membuat aman AC orang lain ya? Buat aman diri kita dulu ya. Pastikan bekerja dengan alat-alat yang memadai, bekerja dengan alat-alat yang ajan teman-teman. Oke lah, kita stop dulu ya. Setelah ini kita lanjut. Yang belum sholat silakan sholat dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya, Bang, hal apa yang mesti diperhatikan atau dikhawatirkan ketika bekerja dengan unit AC? Nah, yang pertama teman-teman, jika bekerja menjadi teknisi di AC itu lengkapi diri teman-teman aman dengan alat yang memadai ya, alat pendukung kerja yang memadai ya. Jadi terutama listrik ya, listrik itu banyak sekali makan korban ya teknisi, dari listrik ke setrum listrik. Jadi biasakan punya alat pendukung kayak misalkan tespen, kecil kok murah, tapi ini bisa menyelamatkan nyawa lo. Terus pakai sepatu karet ya, semua kayak gitu ya. Yang dikhawatirkan, Bang, hal apa yang yang mesti diperhatikan atau dikhawatirkan ketika bekerja dengan unit AC? Ya ilmu lo harus mumpuni, jangan setengah-setengah, nanti rusak AC orang ya. AC orang rusak, lo juga berisiko terhadap diri lo sendiri. Alat pendukung kerja, pakailah alat-alat pendukung kerja yang bagus sekalian ya, yang bagus. Itu apa? Jangan kita merasa rugi untuk membeli alat yang agak mahal ya, karena kita beli alat itu bagian dari investasi ya, karena buat kita juga ya, alat pendukung kerja itu ya, lengkapi alat pendukung kerja. Jika alat lu bagus, lengkap, lu kerja juga enak ya. Lalu ilmunya juga lengkapi, jangan separuh-separuh ya, belajarlah terus ilmu pendinginnya. Oke, itu ya teman-teman. Takutnya terlalu panjang durasinya ya. Oh ya, di bawahnya masih ada lagi. Wah, kena tipu saya hingga akhirnya ganti evaporator rekondisi punya dia. Dan akhirnya rusak juga. Awalnya beralasan karena buatan Thailand dan Cina. Terima kasih Pak, sukses selalu. Oh, ini dia curhatannya. Dia curhat nih, dia di EPAP. Jadi EPAP-nya ini yang tadi ya teman-teman, ini yang karena buatan Thailand bukan buatan Cina. Oke gitu ya teman-teman. Jadi jika semuanya dipasang dengan benar, ikuti prosedur yang benar, aman teman-teman, aman. Nah, kayak tadi tuh jangan nyalain aturan kayak gas, kita pakai gas itu AC diisi pakai gas itu, di samping apa peruntukannya udah beda, itu juga resiko tinggi teman-teman. Itu bom waktu, sama aja lo nanemin bom di rumah orang ya, kalau meledak kebakaran siapa? Jangan lu pikir lu aman, gua aman, tenang aja nggak bakalan tahu. Tapi kalau misalkan udah diselidikin sama polisi segala macam, bisa aja ngejerum mengarah ke lu jadi tersangkanya, karena sumber ledakan ini dari mana, dari AC misalkan, dari kulkas gitu kan. Terus lu kok bisa meledak sampai segede ini ya gitu kan. Kalau freon kan nggak mungkin gitu kan, nggak terbakar. Ada sih freon yang flammable juga ada, R32 itu, tapi rendah teman-teman. R32 itu juga flammable tapi rendah ya, rendah sekali tingkat mudah terbakarnya. Nah kalau misalkan gas ini emang peruntukannya ya emang flammable ya, emang mudah terbakar ya. Jadi kalau misalkan meledak, diselidikin kok AC ternyata gas, ya lu tersangka. Bisa jadi tersangka ya. Oke teman-teman, jadi pasanglah semuanya sesuai dengan prosedur yang benar ya, itu dijamin awet kok. Oke, ini pertanyaan untuk rangkuman pertanyaan untuk Fire Farm Test Meter tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.